Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من جميع مشايخنا ومعلمين اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran itu Allah sebutkan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu agar kita bisa mengambil pelajaran yang baik-baik, kita jadikan sebagai contoh dan kita amalkan. Yang buruk-buruk kemudian kita jadikan sebagai satu pertimbangan dan kita jauhkan. Ini kisah umat terdahulu. Al-Quran juga menerangkan diantaranya tentang hukum-hukum syariat, mulai dari hukum ibadah seperti sholat, puasa, dan juga muamalah seperti nikah, akad jual beli, namanya hukum-hukum. Kemudian dalam Al-Quran juga menceritakan tentang keadaan atau ahwal, keadaan-keadaan di akhirat nanti kelak. Ini adalah tentang berita-berita, informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berupa keadaan-keadaan atau cerita-cerita tentang akhirat. Pembahasan kita 2 minggu yang lalu sudah sampai surat Shad, sampai di ayat 54. Ini sudah menjelaskan tentang keadaan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa kira-kira tempatnya di surga apa neraka, Pak? Di surga. Termasuk orang-orang takwa itu disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, itu adalah rangkaian atau nabi-nabi yang Allah sebutkan. Wa kullum minal mustafainal akhyar. Semua itu adalah orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang baik-baik, khair itu artinya orang-orang yang baik-baik yang berdasarkan pilihan Allah. Nah, ini kemudian Allah sebutkan wa innal muttaqina la husna ma'ab. Disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa, artinya bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul yang mendapat balasan surga, tapi insya Allah jamaah Al-Ikhlas, amin, kalau emang ingin ngikutin jalannya para rasul, itu juga termasuk orang-orang yang masuk surga. Digambarkan keindahan-keindahan surga di ayat sebelumnya itu, kondisi-kondisi penduduk surga atau penghuni surga di mana Allah sediakan tempat tinggal, Allah sediakan istana, Allah sediakan semua hidangan, minuman yang mereka inginkan semua ada, termasuk Allah siapkan juga pasangan-pasangan untuk mereka. Terakhir kemarin pembahasan kita sampai situ. Bahwasannya ada qasiratut tarf. Qasiratut tarf itu orang-orang perempuan yang pandangan matanya itu menunduk kepada kita menunduk, apalagi kepada orang lain, tidak pernah dia melihatkan pandangan matanya kepada orang lain. Ini gambaran-gambaran
sorga, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni sorga. Kebiasaan dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan gambaran tentang penghuni sorga, maka kemudian Allah menyebutkan gambaran-gambaran tentang penghuni neraka sebagai muqabalah. Muqabalah itu perbandingan, sebagai perbandingan. Oleh karenanya di ayat berikut ini, di ayat 50, di ayat 55, nanti Allah pada ayat 55 surat Shad ini akan menyampaikan, akan menyebutkan di antara keadaan-keadaan penduduk neraka. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza, inilah al-madhkuru lil mu'minin, yaitu apa yang sudah disebutkan untuk orang-orang mukmin, yang sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya yang tadi juga sempat saya singgung, itu adalah untuk orang-orang mukmin, kenikmatan-kenikmatan surga. Bagaimana untuk orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, kepada Rasulullah? Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang menentang Allah, ini musta'nafun, dimulai lagi jumlah istinafiyah, la syarra ma'ab, itu ada tempat yang buruk kembali, tempat buruk atau tempat kembali yang buruk. Jadi perbandingannya, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Nah, ayat-ayat yang ini, wa inna lit taghina la syarra ma'ab, ada husna ma'ab, yaitu tempat kembali yang baik untuk orang-orang bertakwa. Ada syarra ma'ab. Syarra ma'ab itu adalah tempat kembali yang buruk untuk orang-orang yang menentang Allah atau kufur kepada Allah. Apa tempat yang dimaksud, tempat buruk yang dimaksud di sini? Jahannama, yaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha ay yadkhulunaha, yang mereka memasuki neraka Jahannam. Fabi'sal mihad, maka seburuk-buruknya tempat kembali atau seburuk-buruknya tempat firash, itu al-firash, yaitu seburuk-buruknya tempat menghampar. Al-firash itu yaitu Jahannam tadi. Hada ayil adabul mafhum, ini adalah adab yang dipahami atau siksa yang dipahami, mimma ba'dahu, dari lafaz sesudahnya. Falyadhuquhu, maka hendaklah mereka merasakan akan adab, merasakan. Hamimun, ini adalah hada, ini mubtada, ini khabarnya. Hamimun, ini hamimun adalah air yang panas. Ma'un harun muhriqun, yaitu air yang panas dan juga membakar. Wa ghassaqun, dan juga ghassaq boleh dibaca wa ghassaqun, boleh dibaca wa ghassaqun, boleh dibaca juga wa ghassaqun tanpa tasdid, bitakhfifi wa tasdid. Apa itu yang dimaksud dengan ghassaq? Ghassaq itu suatu yang mengalir, nanah yang mengalir. Ma yasilu min sadidi ahlin nar, yaitu sesuatu yang mengalir dari nanahnya penduduk neraka. Wa akharu bil jam'i wal ifrad, boleh dengan jamak dan juga boleh dengan kata mufrad. Min syaklihi, dari semisalnya, ai mithlil madhkur, dari semisal yang disebutkan, sejenisnya. Minal hamimi wa ghassaq, yaitu dari air panas dan juga dari nanah tadi. Azwajun, itu ada beberapa macam. Asnafun, asnafun, yaitu ada beberapa golongan atau beberapa macam. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Jalalain di sini, adabuhum min anwa'in mukhtalifatin. Siksa untuk penduduk neraka itu dari rupa-rupa atau dari macam-macam siksaan. Wa yuqalu lahum, titik sampai di situ. Digambarkan di sini orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Mekah seperti Abu Jahal, seperti Ubay bin Khalaf. Ini nanti akan masuk neraka, namanya neraka Jahannam. Ini seburuk-buruknya tempat. Mungkin kita pernah memikirkan tempat yang paling buruk, tempat yang paling kagak enak. Misalnya, apa yang paling kagak enak, Pak? Tempat yang jelek, gelap, pokoknya becek, bau.
neraka lebih jeleknya. Ini yang disebut dengan fabi'sal mihad, tempat yang paling buruk. Ini tempat yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah. Dan siksaan-siksaan yang di sana itu antara lain adalah air panas. Jadi kalau orang atau penduduk neraka, orang kafir di sana itu minta air, dikasih minum, Pak. Kasih minum, tapi airnya air panas. Mendidih ya, tinggal sediain kopi aja kalau mau itu mah. Cuma mendidihnya harun muhrikun. Di sini juga bukan cuma panas saja, tapi panas membakar. Begitu diminum pasti bakar, itu langsung angus itu tenggorokan. Tapi nanti oleh Allah diciptakan lagi tenggorokannya, dibuat lagi begitu. Angus lagi, dikasih minum, kasih minum lagi, hancur lagi tenggorokannya. Angus lagi, dan terus begitu. Allah bikin baru terus supaya mereka falyaduhu, supaya mereka terus merasakan, supaya mereka orang-orang kafir itu, penduduk neraka itu terus merasakan siksa yang berulang-ulang, dan itu terus menerus. Satu, ini yang bentuknya berupa air panas. Kemudian ada gosak. Gosak itu air juga, tapi nanah. Nanahnya siapa? Nanahnya penduduk ahli neraka. Saking banyak lukanya, saking banyak di situ yang ya bau busuk, maka keluar nanahnya tuh ngalir semua nanahnya. Nanahnya ngalir dan dikasih minum di sini, dikasih minum buat penduduk neraka, silakan diminum. Itu gosak. Dan bukan hanya sampai di situ, min syaklihi azwaj wa akharu min syaklihi azwaj, yang lain juga ada. Dalam ayat lain dan juga dalam riwayat yang sampai kepada kita, yang pernah kita dengar, di neraka itu ada juga kalajengking, ada juga ular atau hayah, ular-ular besar, ada binatang-binatang melata, binatang-binatang yang tugasnya yaitu gigitin orang-orang kafir atau gigitin penduduk ahli neraka itu. Tiap hari ya mangsanya itu. Lah Ustaz, itu kagak panas ular di situ. Itu kalajengking kagak mati dengan izin Allah. Karena memang menjalankan tugas, dia kan menjalankan tugas. Kalau ditanya, "Oh, ente kok kuat di sini?" Nih, ular, lu kok kuat di neraka? Saya kan menjalankan tugas Allah. Kalau udah menjalankan tugas, udah ada SK ya. Udah ada SK-nya, maka bisa. Dan nggak akan hancur, karena memang dengan izin Allah itu seperti itu. Demikian juga bukan hanya kalajengking, ular atau hewan-hewan buas yang ada di neraka itu tidak akan mati. Demikian juga orang-orang yang Allah izinkan di neraka itu nggak panas juga. Siapa itu diantaranya? Para nabi dan juga Nabi Muhammad. Masuk neraka masuk aja udah. Panas nggak? Enggak. Dengan izin Allah. Ngapain Nabi Muhammad di neraka? Ngambil umatnya. Itu yang namanya syafaatul uzma. Ketika semua syafaat itu sudah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka kemudian ada sebagian yang tertinggal. Umat Nabi Muhammad masih ada yang sisa-sisa, masih ada yang nyangkut di neraka. Nah, syafaatul uzma atau syafaat yang besar ini mencakup atau meliputi yang begitu, sampai yang udah nggak dikenal, yang udah ribuan tahun di neraka, itu tetap dikenal oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah punya syafaatul uzma. Di antaranya cara-caranya gampang, Pak. Saya kasih tahu caranya ya. Gimana supaya kita gampang dikenalin? Minimal kita pernah sujud. Kalau kita pernah sujud, itu pasti dikenalin. Jadi ada bekas sujudnya itu kelihatan. Kalau kagak pernah sujud sama sekali, gimana Rasulullah kenalinnya? Karena kagak pernah sujud, boro-boro wudu. Kalau wudu kan jelas, di hadis Rasulullah juga wudu disebutkan, umatku itu nanti adalah umat yang gurran muhajjalin, yang tampak nanti di akhirat itu sebagai gurran muhajjalin. Jadi mukanya itu ada cahayanya, sebelah sini ada cahayanya. Orangnya hitam, orang mikir tetap sebelah sini ada cahayanya, karena ada bekas wudu. Misalnya dia orangnya orang hitam, orang mana? Orang Tasik ada yang hitam. Ada misalnya, meskipun hitam, tetap di sini ada bekas cahaya wudunya. Jadi ada semacam gelap. Begitu juga di betis.
Nah itu diantara tanda pengenal, yang nanti mudah diidentifikasi. Kayak di dunia aja, dunia kan mayat itu kalau udah nggak bisa diidentifikasi sulit, keluarga ngakuin juga sulit. Tapi kalau kita punya bekas, misalnya, oh ciri-ciri kita bawa, misalnya di situ ada KTP kita atau di situ ada bekas cincin kita, ini cincin dari kakek nih, iya nih dari engkau nih, berarti ini bener nih mayatnya, ini nih mayat saudara saya. Nah kalau ada identifikasi seperti itu maka mudah dikenali. Di neraka pun seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, siksaan-siksaan yang ada di neraka ini untuk penduduk neraka ini bersifat terus-menerus, enggak berhenti-berhenti. Untuk orang-orang kafir itu selamanya, khalidina fiha. Gimana dengan orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman tapi min jumlati usatil mukminin? Dia termasuk golongan orang-orang yang mukmin juga tapi maksiat juga kadang-kadang. Ya, kita kan itu ya. Kita mukmin, kita kan iman kan ya, iman pada Allah, iman nggak pada Rasulullah, iman. Tapi ada dosanya nggak kita? Ada dosanya juga. Maksiat juga nggak? Ya kadang-kadang maksiat juga. Min jumlati usatil mukminin, orang-orang yang termasuk orang mukmin tapi juga melakukan maksiat itu sama disiksa seperti itu juga. Namun siksaannya meskipun berulang kali tetap rasanya itu cuma sekali. Taruhlah tadi di situ dia minum air yang panas, bakar, minum lagi, yang kedua, ketiga dan seterusnya, itu tidak terasa lagi untuk orang-orang mukmin. Dan tidak selamanya, nanti akan ada waktunya dia diangkat. Mau Pak? Mau mampir dulu? Saya mau. langsung. Kalau bisa insya Allah kita langsung aja. Sebagian umat Rasulullah itu ada yang masuk surga. Kita sebagian umat Islam ini ada yang masuk surga itu tanpa dihisab. Boro-boro dihisab, boro-boro lewat timbangan. Malaikat aja nggak tahu. Ada, yaitu orang-orang yang beribadah karena Allah secara rahasia. Malaikat aja bingung. Begitu di sorga, loh kalian ini siapa? Saya umatnya Nabi Muhammad. Emang enggak lewat Siratul Mustaqim? Enggak lewat ini hisab, perhitungan? Enggak lewat mizan? Enggak. Kok bisa kalian sampai pada posisi, pada kondisi yang sedemikian mulia? Kok bisa? Karena saya di dunia menyembah Allah secara rahasia, mengingat Allah secara rahasia, maka Allah memasukkan dalam surga secara rahasia. Jadi nggak menemukan hisab, nggak menemukan perhitungan, timbangan, nggak menemukan. Kita juga demikian. Kalau kita ibadah, kemudian kalau ibadah yang kira-kira harus disyiarkan, memang harus syiar. Seperti sholat jamaah harus syiar, harus disiarkan, harus benar-benar diumumkan supaya orang-orang tahu bahwa di sini ada orang Islam. Harus ngaji juga harus syiar. Ngaji kalau nggak diem-diem aja, saya sampai sini nggak ngomong pada paham, diem aja gitu saya, kan nggak bisa. Harus ada ibadah-ibadah yang memang disiarkan. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang dirahasiakan. Kalau zikir kita misalnya zikir yang sifatnya kedengaran jahar setelah sholat, ya itu yang sifatnya terlihat atau terdengar. Terus bagaimana yang dirahasiakan? Ya waktu kita diam sendiri, kita zikir astagfirullah dalam hati kita aja, ya Allah, astagfirullah, Allah, itu rahasia. Kita merahasiakan zikir kita merahasiakan bagaimana kita sangat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Meskipun kita kelihatannya lagi nggak ngapa-ngapain, tapi di situ kita sedang tafakur, maka itu yang dimaksud dengan ibadah rahasia. Orang-orang yang seperti ini nanti akan dimasukkan surga dengan cara rahasia juga. Malaikat aja sampai nggak tahu. Untuk orang-orang mukmin itu hanya sebatas tertentu saja. Nah setelah itu baal kalau kata di sini ya, nggak berasa apa-apa. Sampai nanti batas waktunya akan diangkat dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang memberikan syafaat itu bisa Rasulullah, yang memberikan syafaat juga bisa para malaikat, yang memberikan syafaat itu juga bisa orang-orang soleh, guru-guru. Selain Rasulullah, tadi saya sebutkan malaikat, kemudian orang-orang soleh, ini juga bisa memberikan syafaat, karena itu termasuk orang-orang yang Allah berikan izin. Berarti kalau begitu itu dong Ustaz, nggak mutlak neraka selama neraka. Untuk yang masih ada imannya tetap dia dapat syafaat, dan syafaat itu kan hak prerogatifnya Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Berarti ada nggak Pak? Ada. Yang diizinkan oleh Allah ada. Di antaranya yang saya sebutkan tadi. Gambaran-gambaran ini gambaran-gambaran siksaan yang ada di neraka untuk orang-orang kafir, untuk penduduk neraka. Mereka masuk, kemudian mereka ditimpakan azab atau siksaan-siksaan di dalam neraka itu. Wa yuqalu lahum inda dukhulin nar bi'atba'ihim. Kemudian diucapkan kepada mereka ketika mereka memasuki neraka, bi'atba'ihim, dengan pengikut-pengikut mereka. Diucapkan apa? Diucapkan perkataan berikut ini. Hadza faujum muqtahim. Hadza faujum muqtahimum ma'akum. La marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Ini pada berantem. Penduduk neraka pada berantem. Ketika satu rombongan orang-orang kafir, orang kafir sudah masuk neraka lebih dulu. Ini adalah para matbu'un atau orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti artinya pemimpin-pemimpin orang kafir seperti Fir'aun, kemudian Abu Jahal, Ubay bin Khalaf. Ini kan punya pengikut. Nah, yang dimasukin duluan adalah pemimpin-pemimpinnya. Setelah pemimpin-pemimpinnya dimasukkan dalam neraka, baru Allah masukkan pengikut-pengikutnya. Saat pengikut-pengikutnya ini masuk ke dalam neraka, maka diucapkan ini oleh penjaga neraka, oleh malaikat Zabaniyah, diucapkan hadza faujum muqtahim. Nih, kumpulan jampun muqtahim, ini adalah kumpulan yang bakal masuk dakhilun ma'akum, masuk bersama kalian. An-nara, masuk ke dalam neraka, bisyiddatin dengan susah. Fayaqul matbu'un, maka berkatalah orang-orang yang diikuti, yang tadi saya sampaikan, orang-orang yang diikuti yang udah masuk duluan berkata la marhaban bihim, tidak ada keluasan untuk mereka, ay la sa'ata alaihim, tidak ada keluasan untuk mereka, innahum salun nar, sungguh mereka itu masuk neraka juga. Qalu, berkata ayil atba'u, yaitu orang-orang yang mengikuti, bal antum la marhaban bikum, enggak, kalian yang tidak ada keluasan untuk kalian, antum qaddamtumuhu, kalian yang mendahulukan kekufuran, ayil kufra, kalian yang mendahulukan kekufuran, lana untuk kami, fabi'sal qarar, maka seburuk-buruknya tempat menetap, lana walakum, untuk kami dan kalian, an-naru, neraka. Rombongan yang pertama, pemimpin-pemimpinnya dimasukin dulu semuanya. Fir'aun dimasukin, Ubay bin Khalaf dimasukin, kemudian Abu Jahal dimasukkan dalam neraka. Masukkan rombongan-rombongan pemimpin. Kemudian setelah itu baru rombongan pengikutnya. Rombongan pengikut. Ketika rombongan pengikut dimasukkan, ini malaikat Zabani bilang, nih, ini orang-orang yang sama dengan kalian, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, ini sama-sama. Kata orang yang diikuti atau pemimpinnya bilang, Fir'aun bilang, syukur katanya, nggak ada ampun buat kalian, nggak ada tempat buat kalian sini, mati sama-sama kalian di sini. Terus kata pengikut-pengikutnya, iya, kalian ini justru yang hancur duluan, kalian yang ngajarin kami kufur, kalian yang mengajarkan atau mendahulukan kami dalam kufuran hingga kami seperti ini. Maka udah neraka ini jadi tempat paling buruk.
Jamaah rahimakumullah, ini disebutkan faujun muqtahim. Faujun itu artinya jamaah, kelompok. Muqtahim itu masuk, cuma masuknya itu secara paksa. Mau nggak mau itu harus masuk muqtahim. Beda dengan hanya sekedar masuk aja. Kalau ini jurang neraka misalnya, ada kumpulan orang gitu ya, ada kumpulan orang. Dia mau nggak mau harus masuk di sini. Misalnya ini ada orang banyak di sini dan itu neraka. Yang namanya muqtahim ini pasti masuk. Kenapa dia masih masuk? Karena kalau nggak masuk pasti hancur di situ. Soalnya malaikat Zabaniyah itu ngedorongnya pakai ganden, tahu ganden Pak? Pakai palu. Palunya itu ya tahu sendiri lah, pasti hancur, besar palunya. Jadi sebagian ada yang hancur, nah udah tahu kawannya begitu, mendingan gue masuk aja dah, daripada hancur di situ, ya gue masuk aja. Masuk itu namanya muqtahim. Jadi mau nggak mau mereka pasti akan terjun sendiri karena takut dengan ganden atau dengan palu yang besar itu. Faujun muqtahim. Para pemimpin orang-orang kafir masuk duluan, kemudian baru pengikut-pengikut yang ini masuk duluan, dan mereka itu saling bertengkar. Syukur nggak ada selamat kalian di sini, kata yang ngikut, kata anak buahnya, iya sama kalian juga mampus bareng-bareng di sini, katanya bareng-bareng di sini, dan seburuk-buruknya tempat untuk kita semua adalah neraka, itu kata mereka para penghuni neraka. Qalu aidan, berkata juga, yang dimaksud di sini adalah pengikutnya, anak buah orang-orang kafir ini, pengikutnya berkata juga, Rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adaban di'fan finnar. Ya Allah, ya Tuhan kami, man qaddama lana hadha, siapa orang yang mendahulukan untuk kami hadha akan kekufuran ini, fazidhu adaban di'fan, maka tambahkanlah dia siksaan yang berkali lipat, ay mithla adabihi ala kufrihi, yaitu semisal atau sebanding dengan siksaannya untuk kekufurannya, finnari, di dalam neraka. Tentu yang namanya anak buah, ya anak buah nggak mau disalahin, saya kan ikut-ikut doang ya Allah, ya tetap bukan ikut-ikut, karena itu sudah pilihan, karena engkau mengikuti mereka itu adalah pilihan, engkau mengikuti mereka itu adalah ikhtiar atau pilihanmu untuk kufur, tetap engkau di neraka juga. Ya udah ya Allah, tapi ini orang-orang yang ngajarin saya kufur, kasih azab yang lebih berat, karena mereka yang mengajarkan, karena mereka yang mencontohkan kekufuran. Wa qalu, dan berkata, ay kufaru Makkah wa hum finnar, berkata penduduk Mekah dan mereka itu di dalam neraka, malana la nara rijalan kunna na'udduhum, malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Orang-orang kafir Mekah yang ada di neraka itu kemudian berkata, kenapa kami tidak melihat malana la nara rijalan kunna na'udduhum, orang-orang yang dulu kami pernah menganggap mereka di dunia minal asyrari, termasuk orang-orang yang jelek. Attakhadnahum sukhriya, apakah kami menjadikan mereka sukhriyan, sebagai olok-olokan. Sikhriyan boleh dibaca sukhriyan, boleh sikhriyan, bidhammisin wa kasriha, dengan dhammah yasin dan kasrah, jadi boleh dibaca attakhadnahum sukhriya atau attakhadnahum sikhriya, boleh. Ay kunna nashar bihim, maksudnya yang kami dulu mengolok-olok mereka di dunia, wal ya'u linnasabi, dan ya ini untuk nisbat. Amafqudunahum, apakah mereka itu tidak ada? Orang-orang kafir Mekah seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, emang kan hobinya waktu di dunia itu menjelek-jelekan orang-orang mukmin. Ada aja yang dia olok-olok, bahkan bukan hanya diolok-olok, disiksa. Siksaan-siksaan kepada orang mukmin, terutama orang mukmin yang dari kalangan hamba sahaya karena memang nggak punya kekuatan,
Beda dengan para bangsawan. Para bangsawan seperti Abu Bakar misalnya, kemudian Sayyidina Umar, dan juga termasuk Rasulullah, nggak berani macam-macam. Tapi kalau yang hamba saya dari golongan mukmin ini benar-benar diolok-olok, bahkan disiksa. Hobinya itu seperti itu. Ya, selain jadi hobi, itu juga untuk supaya orang-orang yang lain takut. Jadi pengen ikut Nabi Muhammad, aku takut supaya orang-orang lain itu ikut agama Islam takut. Jadi mengancam juga. Ini hobi di dunia, kebawa ke neraka nih Pak. Bawa ke neraka. Jadi di neraka itu dia masih nyari mana orang yang dulu saya olok-olok tuh mana itu Bilal, mana itu Ammar bin Yasir, mana itu orang-orang yang dulu di dunia saya olok-olok, saya siksa, mana sini masuk neraka juga bareng sama saya, kata orang-orang kafir Mekah gitu. Mana orang-orang yang dulu sempat saya olok-olok, sempat saya rendahkan, kok nggak ada di neraka? Amzagot anhumul absar, atau hilang atau condong, malat condong anhum dari mereka, al absaru penglihatan, falam narahum maka kami tidak melihat mereka. Wahum yang dimaksud mereka itu orang-orang yang diolok-olok, itu maksudnya adalah fuqaraul muslimina, orang-orang fakir miskin, orang-orang fakir muslim, orang-orang fakir dari golongan muslimin. Ka'ammar seperti Ammar bin Yasir, wa Bilalin dan seperti Bilal, wa Suhaibin dan seperti Suhaib, wa Salman dan seperti Salman. Ada yang mengatakan Salman Al-Farisi ini harusnya tidak termasuk. Jadi dikoreksi, Salman Al-Farisi ini beliau adanya di Madinah, sedangkan ayat ini adalah ayat yang turunnya di Makkah atau Makkiyah. Ammar, Bilal, Suhaib ini termasuk orang-orang yang dulu di dunia diolok-olok, bahkan disiksa oleh orang kafir Mekah. Maka ketika di neraka, ini orang-orang kafir Mekah tanya, mana itu Ammar, mana itu Bilal, mana itu Suhaib yang dulu saya siksa. Mereka juga harus tersiksa di sini, karena nggak boleh mereka enak-enakan, mereka harus tersiksa. Jadi pada berantem sendiri dan juga pada mencari-cari kesalahan. Pokoknya nggak ada orang yang boleh senang. Dulu yang di dunia mereka itu olok-olok, yang di dunia itu mereka siksa, maka di sini akhirat harus masuk neraka juga, harus siksa juga. Jeleknya kan gitu tuh. Ya, jeleknya sampai ke akhirat yang namanya hatinya udah buruk, dia masih seperti itu aja. Mencari-cari orang yang harus sama-sama masuk neraka. Ini percakapan atau bisa juga dikatakan pertengkaran adu mulut antara orang-orang kafir yang masuk neraka. Penduduk neraka itu ya pada berantem sendiri. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika sesungguhnya itu semua lahaqqun wajibun maksudnya wajib, wuquhu terjadinya hada, wahwa dan hada itu takhasumu ahlin nar adalah pertikaian penduduk neraka, kama taqaddama sebagaimana keterangan yang telah lalu. Penduduk neraka yang isinya itu orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya, ini digambarkan di sini semuanya bertengkar, bertikai, adu mulut. Jadi bisa kita bayangkan nggak ada yang namanya di sana kerukunan, berantem, isinya berantem aja. Ditambah lagi di sana, tambah lagi siksaannya, ditambah lagi selain siksaan badannya, selain siksaan jasmaninya, ditambah lagi siksaan siksaan perasaannya. Ini maksudnya siksaan perasaan begini hadirin. Orang yang di dunia, orang kafir di dunia dulu dia demen banget sama mobilnya, apa aja pokoknya dipelihara mobilnya. Itu mobil yang paling dia sayangin di dunia, dimasukin neraka juga. Kan makin sakit hatinya ya, makin sakit. Terus dia dulu demen banget sama yang namanya artis, ya. Artisnya masuk ke neraka juga, makin sakit hati dia di situ.
Jadi sakitnya sakit jasmani juga, sakit hati juga, ditambah juga pertengkaran yang nggak habis-habisnya itu di dalam neraka. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, likuffari Makkah, kepada orang-orang kafir Makkah, katakanlah innama ana mundirun, sesungguhnya aku mundirun itu hanyalah pemberi peringatan, mukhawwifun binnar, yaitu orang yang memberikan peringatan tentang neraka. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada satu pun Tuhan illallahu, kecuali Allah, al-wahidul qahhar, yang satu, al-qahhar, yang maha memaksa, li khalqihi, kepada makhluknya. Rabbus samawati wal ard, dia Allah adalah Rabbus samawati wal ard, yang memelihara atau yang menjadi pencipta sekaligus memelihara langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang terdapat di antara langit dan bumi. Al-Azizu, Allah itu yang maha menang. Al-Ghalibu ala amrih, yang maha menang atas segala urusannya Allah. Al-Ghaffaru, yang maha pengampun li auliyaihi, kepada kekasih-kekasihnya Allah. Jadi setelah ayat ini kemudian disebutkan qul innama ana mundzir. Nabi Muhammad diperintahkan bilang Muhammad bahwa aku hanyalah pemberi peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya yaitu hanya satu, la ilaha illallah. Itu ajaran Nabi Muhammad, simpulnya ada di la ilaha illallah. Dan ini sama dengan ajaran-ajaran Rasul sebelumnya, la ilaha illallah. Hanya saja di sini saudara kemudian diberikan sifat la ilaha illallah, bahkan di sini ma min ilahin illallah. Kalau udah pakai min, tidak ada satu pun Tuhan, itu artinya begitu. Kalau la ilaha illallah hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ini ma min ilahin, tidak ada satu pun Tuhan kecuali Allah. Ditambah di sini al-qahhar, ditambah beberapa sifat Allah. Al-qahhar, yang maha menang atau maha memaksa. Kemudian sifat Allah juga di sini, asma Allah atau sifat Allah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ditambah lagi Al-Aziz, yaitu yang maha menang, yang maha perkasa, dan Al-Ghaffar, maha pengampun. Jamaah rahimakumullah, ada dua sifat Allah dalam Asmaul Husna itu. Ada di sifat Allah yang jumlahnya 99 itu, atau bahkan lebih itu dikelompokkan menjadi dua. Ada sifat yang disebut dengan sifat jalal, ada yang disebut dengan sifat apa Ustaz Rifai? Jamal. Ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sifat jalal itu sifat yang modelnya itu seperti al-qahhar. Kemudian di sini ya seperti al-aziz, yang maha memaksa, yang maha perkasa, yang maha menang. Itu sifat-sifat jalal. Ada kelompok sifat dalam Asmaul Husna itu yang disebut dengan sifat jamal. Jamal ini indah, seperti Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang, kemudian Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini sifat-sifat jamal. Nah, dua sifat ini Allah hakikatnya adalah tetap sifat yang satu. Artinya itu ya Allah juga. Maksudnya itu sifat Allah juga, dan sifat Allah tidak bisa dipisahkan dengan zatnya. Beda dengan sifat dalam makhluk. Kalau kita makhluk ya Pak, kita ini sifat itu adalah arad. Sifat itu adalah sesuatu yang datangnya baru. Kalau kita pada makhluk, sifat itu adalah sesuatu yang datangnya baru, menyusul setelah ada orangnya baru ada sifatnya. Misalnya anak bayi, kemudian
mulai 5 tahun dan mulai ada pengetahuan, terus tambah mulai pinter, ada sifat pinter itu tambahan. Jadi ada tambahan yang tadinya dari orang ini kemudian tambah sifat terus. Tapi beda dengan sifat yang qadim, istilahnya sifat yang disebut dengan Asmaul Husna ini ya zat, sifat ya zat, zat ya sifat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara zat ya, dengan sifat. Saat kita memanggil Allah dengan nama Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, itu berarti kita memanggil Allah juga. Manggil Allah karena zat adalah sifat, sifat adalah zat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir di sini, Allah Maha memaksa, Allah Maha perkasa, namun juga Allah Al-Ghaffar. Allah juga Maha pengampun. Al-Ghaffar ini termasuk sifat jamal, sifat yang indah. Allah Maha pengampun untuk kekasih-kekasihnya Allah, li auliyaihi, untuk kekasih-kekasihnya Allah. Qul huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Qul huwa naba'un 'azim wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.